Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Oh, semangatnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Biasa. Oke. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tanggal 4 Juni kita bisa berkumpul di sekolah kita tercinta ya, SMK Negeri 14 Garut. Tentunya kalau saya lihat nih nuansa dan romanya Bapak dan Ibu sangat berbahagia sekali ya di pagi hari ini. Dan alhamdulillah juga kita mendapatkan undangan dari teman-teman hebat kita yang ada di SMK Negeri 14 Garut. Yang pertama yang saya hormati tentunya Ibu Kepala dan juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan tentunya Bapak Ibu Guru hebat yang pada kesempatan kali ini mengikuti kegiatan Guru Penggerak. Salam Guru Penggerak. Bergerak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu. Baik, yang saya hormati yang pertama ada Bu Evi Nopianti Sastra Kusuma MPD, kemudian Pak Diki Ramdhani Eskom, kemudian Bu Rosa Rahmatika MPD, Bu Cicah Puspitaningsih ST SPD MPD, dan juga Pak Habib Lutfi SPD yang merupakan kebanggaan di SMK Negeri 14 Garut karena beliau-beliau ini menjadi Bapak Ibu Guru calon Guru Penggerak Angkatan 10. Berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Luar biasa tentunya, setiap tahun sekolah kita selalu mengirimkan Bapak Ibu Guru terbaiknya dalam mengikuti kegiatan Guru Penggerak. Baik Bapak dan Ibu, salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabiin dan juga serta tabiatnya, serta semoga kita dijadikan umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu, izinkan pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Joko Supriyanto memandu rangkaian kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan dibersamai oleh Bapak Ibu Guru CGP hebat dalam kegiatan diseminasi ini. Dan sebelum acara diseminasi ini kita laksanakan, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, adapun rangkaian kegiatan diseminasi ini yang pertama pembukaan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan sekolah, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu diseminasi. Baik Bapak dan Ibu, kita menginjak ke acara yang kedua yaitu sambutan yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Sony Purnamasi SPD. Beliau mewakili kepala sekolah, beliau juga di sekolah ini bertugas ataupun juga menjabat sebagai Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana. Kepada Bapak Sony, saya persilahkan. Halo. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam penggerak. Bergerak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi wa nasta'inu wa nastaghfiruhu. Amma ba'du. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada calon CGP atau calon Guru Penggerak Angkatan 10 yang mana telah disampaikan oleh pembawa acara. Yang pertama Ibu Evi, yang kedua Ibu Rosa, terus Ibu Cica, Pak Diki, dan Pak Habib, yang hari ini akan melaksanakan diseminasi modul 1 pada kegiatan calon Guru Penggerak. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman,
di mana kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak luput kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada tabiin, tabiin, mukminin, mukminat, tur kepada sampai kepada kita semua yang senantiasa ingin mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Untuk pembukaan, karena mungkin saya perwakilan, sebenarnya di meja pertemuan ini mungkin ada yang lebih hafal, ada yang lebih hatam daripada saya, karena saya cuma mengalami dengan Pak Yusuf ketika waktu angkatan 9 di tahun kemarin. Mungkin yang lebih senior ada Pak Joko di sini, yang lebih ilmu CGP-nya sudah lebih matang daripada saya. Saya cuma mewakili untuk pembukaan. Bapak dan Ibu, sebelum saya menyampaikan sambutan atau ini, saya minta Bapak dan Ibu bisa mengeluarkan secuir kertas untuk kita bisa mereview apa yang ada di dalam diri kita untuk hari ini. Oke, kalau sudah ada sepucuk bolpen, penginten. Sepucuk bolpen atau bolpennya bisa di ini. Silakan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu untuk bisa menggambarkan satu gambaran. Nanti ada dua pola berpikir yang akan ditemukan pada gambar Bapak dan Ibu. Yang pertama, silakan gambar sesuatu yang menurut Bapak dan Ibu itu indah dipandang, sejuk di hidung, dan nyaman di telinga. Yang menurut Bapak Ibu itu suasana itu membuat mata Bapak dan Ibu itu indah, terasa indah, hidung pun terasa lega, dan telinga pun terasa nyaman. Gitu loh. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu. Mau pemandangan, mau sebuah ruangan, mau angan-angan, pokoknya ketika Bapak dan Ibu itu melihat tersebut, hati dan jiwa raga Bapak Ibu itu tenang. Sudah? Sudah? Untuk gambar yang kedua, Bapak dan Ibu, untuk gambar yang kedua, yang berkaitan dengan pola pikir dan penyampaian. Yang gambar yang kedua, Bapak dan Ibu, saya suruh bikin sebuah gambar persegi. Yang kedua, bikin gambar sebuah segitiga. Persegi Pak Diki. Persegi bulat. Ada persegi, ada bulat. Terus ada segitiga, selanjutnya tabung, dan persegi panjang. Sudah Bapak dan Ibu? Kenapa tadi Q? Sudah? Boleh saya minta satu gambar yang sudah selesai atau dua gambar yang sudah selesai? Ya yang happy berarti ya pemateri hari ini dengan happy. Oke, happy bisa diperlihatkan. Oke, gambar yang pertama adalah gambar manusia. Di sini ada 4 manusia, ya.
Ada 4 manusia dan 2 manusia spesial. Di sini untuk gambar ini ya. Ini tidak bisa menebak-nebak karena beliau yang menciptakan, cuma gambarnya saja. Bukan menebaknya saya, yang 2 ini spesial karena dikasih lope-lope. Yang selanjutnya gambar posisi segitiganya seperti ini. Segitiga, persegi panjang, tabung, dan persegi. Oke, kita bisa mendengarkan alasannya menggambar seperti ini. Nanti saya jelaskan arti dari gambar diri yang membuat kita nyaman, dan gambar instruksi atau penyampaian dan pola pikir. Enggak, Baby, bisa dijelaskan tentang gambar pertama dan gambar kedua? Oh, yang pertama aja boleh. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sanpras yang pada hari ini berkenan menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Garut. Saya akan mencoba menjawab apa yang diperintahkan oleh beliau mengenai gambarkan hal yang membuat hati Anda bergembira, senang gitu ya, seperti itu. Nah, saya di sini menggambar 4 orang, ya anggap aja ini gambar orang gitu ya, karena saya tidak terlalu bisa menggambar, tapi saya akan menceritakan secara singkat mengenai simbol ini gitu ya. Dan ada 2 orang yang spesial, artinya saya bisa berada di sini, duduk di sini sampai di titik ini adalah karena dukungan dari mereka-mereka ini. Apalah saya tanpa mereka gitu ya, karena di sini ada anak-anak yang selalu mensupport. Saya tidak akan ada di sini kalau keluarga saya tidak mendukung. Jadi ini betul-betul orang yang berperan. Jadi kalau ada yang bilang Bu Evi hebat ya, mereka lah yang hebat sebetulnya, bukan saya sendirian yang hebat. Nah, mungkin saya hanya menceritakan gambar yang pertama saja, nanti gambar yang kedua bisa sama Pak Diki mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Simpel, padat, karena mungkin yang membuat dia rileks, tenang, semangat, dan punya motivasi adalah sebuah keluarga. Ya, dari sudut pandang Bu Epi gitu. Mungkin untuk gambar yang kedua, Pak Diki ada gambarnya? Ada? Mangga tuh Pak Diki kalau mau menjelaskan untuk gambar yang kedua. Ini jadi kalau kata Pak Yusuf ini roket untuk merudal Israel gitu ya. Nah, ini kalau gambar itu kan satu gambar beribu makna gitu ya. Jadi apakah makna dari gambar ini saya juga tidak tahu gitu. Tapi tadi Pak Sony kan ngambil beberapa bidang ya. Kalau saya tadi persegi yang mana, kan saya biasa pakainya rectangle tuh gitu Pak Sony, jadi agak sedikit lupa lagi gitu. Nah, tadi tuh ada 5 bidang ya Pak Sony ya. Nah, 5 bidang tersebut yang pertama ada apa aja Pak Sony? Persegi ya, segitiga, tabung, dan persegi panjang. Nah, saya bikin menjadi menara masjid ini sebenarnya, bukan roket rudal. Nah, ini menara masjid di mana susunannya itu harus sesuai dengan kapasitas dan kekuatannya. Jangan sampai yang persegi yang segitiga itu disimpan di bawah sehingga akan terjadi ketidakseimbangan atau mungkin bisa jadi runtuh gitu. Maka saya ambil dari posisi yang paling kuat dulu di mana nyimpennya gitu. Pondasinya yang mana sehingga terjadilah masjid. Kenapa bikin menara, karena saya sekarang sibuk menghafal Al-Quran gitu, jadi lupa lagi bercanda gitu, saking sibuknya menghafal Al-Quran gitu Pak Sony. Itu Pak Sony. Oke, baik, sangat bagus, sangat baik penyampaiannya dari Bu Epi dan Pak Diki. Sejujurnya untuk pengalaman saya di CGP, simple belajar CGP,
atau simpel cara mendidik, karena pola pendidik itu berawal dari diri kita sendiri. Yang pertama berkaitan dengan gambar kita. Gambar yang membuat kita tenang sebelum kita memasuki ruang kelas. Ya Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki ruang kelas, itu akan menggambarkan posisi kita. Kalau posisi kita ruwet dan tidak diselesaikan di luar kelas, ketika masuk bakal ruwet. Jadi bayangkan dulu sebelum masuk pemandangan yang indah mungkin, atau motivasi yang membuat Bapak Ibu itu rileks, tenang, baru Bapak dan Ibu itu bisa menghadapi murid di kelas. Tuh, nanti bisa disampaikan materinya sama guru-guru hebat kita. Saya cuma menyimpulkan saja. Untuk gambar yang kedua, maksud dan tujuan saya adalah gambar seperti ini. Rumah. Kenapa jadi kieu? Ya, maksud dan tujuan saya ke sana. Tabung, tabung. Itu rumah, tabungnya cerobong asap, cerobong asap. Maksud dan tujuan ke sana. Nah, apa yang menjadi poin dari gambar tersebut? Yang pertama adalah penyampaian dari diri kita itu harus jelas. Ketika di dalam kelas, maka murid akan menangkapnya dan menerapkannya itu sesuai dengan yang kita tuju. Ya. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu. Tetapi kalau kondisi kita kembali lagi ke gambar yang pertama, kalau kondisi kita tidak baik pada waktu ini, maka sulit untuk membuat lingkungan kelas yang positif. Mungkin sambutannya saya ucapkan selamat kepada CGP Angkatan 10 di SMK Negeri 14 Garut. Sebanyak 6 orang, karena SMK 14 paling banyak. Kalau mendengar dari isu yang 21. yang inti, SMK 14 peminatnya paling banyak, dan yang diterimanya juga alhamdulillah untuk angkatan 10 paling banyak. Itu saja, mungkin semangat ya. Guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Oke, mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Sony yang sudah menyampaikan sambutannya dalam kegiatan diseminasi ini. Baik Bapak dan Ibu, tidak menunggu berlama-lama, kita akan langsung saja. Secara keseluruhan, saya akan persilahkan kepada aktor utama kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Pembawa acara yang telah memberikan kesempatan saya untuk berdiri di sini. Yang terhormat, Ibu Kepala SMK Negeri 14 Garut yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bapak Sony. Yang terhormat rekan-rekan sejawat, guru-guru SMK Negeri 14 Garut yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Rosa Rahmatika, CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut dari SMK 14 Garut. Di sini akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, dalam kegiatan CGP Angkatan 10 ini, saya dibimbing dan dibersamai dengan fasilitator Bapak Nur Yaman, kemudian pengajar praktik Ibu Resi G. Rahmawati. Bapak Ibu, selamat datang. Bapak Ibu guru hebat, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling berbagi, demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Diseminasi kali ini yaitu membangun budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di sekolah kita SMK Negeri 14 Garut. Adapun agendanya yang pertama pembukaan, inti, dan penutup. Pembukaan tadi sudah dibuka oleh pembawa acara kita, Bapak Joko. Nah, kita kali ini masuk ke acara inti. Oke, Bapak Ibu, di pagi ini bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apakah gambar yang ini atau yang sebelah sana? Kalau yang gambar ini, siapa aja? Wah, senang ya. Kalau gambar yang sebelah sana? Tidak ada. Alhamdulillah. Semoga kita semua bisa mempertahankan
apa namanya kesenangan kita ini sampai akhir nanti. Oke, kita ice breaking dulu ya. Supaya kegiatan kali ini lebih semangat lagi. Ice breaking kali ini kita dipandu oleh rekan dari guru olahraga nih. Oke ya. Silakan Bapak Ibu, silakan boleh berdiri dari di tempatnya masing-masing. Kita pemanasan dulu supaya lebih rileks lah ya. Oke. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah. Oke. Di sini Bapak Ibu suka dengan bola? Oh, tidak terlalu. Bapak-bapak biasanya ya. Suka. Oke. Lagu ini adalah lagu yang booming sekitar setahun 2 tahun lalu, tapi sampai sekarang ini masih membekas di hati saya karena liriknya itu loh ya. Yuk kita, oke, nanti kita sama-sama ya. Kita, baik, coba. Ini enggak ini, sebentar. Kenapa nggak masuk ke layar ininya? Kenapa ya? Bentar ya. Oke. Ada? Oke ya. Siap? Oke, kita ikuti Coach Yusuf dan Coach Eka. Oke, gini dulu, senang. Look who we are dreamers, we make it happen, 'cause we're believing. Look who we are dreamers, we make it happen. Bisa diikuti ya Bapak Ibu, udah. We are dreamers, we make it happen, 'cause we're believing. Look who we are dreamers, we make it happen, 'cause we can see it. Yes, we are. Oh yeah. Lumayan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Gimana? Lumayan seger? Oke ya. Oke.
yang kita ambil dari ice breaking tadi, selain kita menggerakkan badan kita ya. Sebelumnya terima kasih tadi Coach Yusuf dan Coach Eka yang telah memimpin dalam gerakan-gerakan tadi. Nah, dari lagu yang tadi itu tadi kan kata saya, kenapa saya suka lagu ini? Walaupun sudah setahun, 2 tahun berlalu nih ya, Piala Dunia, tapi liriknya tuh membekas gitu. Nah, ini salah satu penggalan liriknya itu katanya gini, look who we are the dreamers. Ya, lihatlah diri kita. Kita semua adalah pemimpi. Kemudian we make it happen cause we believe it. Kita akan membuat itu terjadi karena kita percaya. Gitu. Kita semua ini adalah pemimpi dan mimpi-mimpi kita itu akan terwujud kalau kita percaya. Maka yakinlah pada diri kita seperti itu ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Jadi selain dapat gerakannya, dapat segernya, dia ada quotes yang terdapat di lagu tadi. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi inti. Nah, di sini materi inti untuk kegiatan ini adalah konsep utama budaya positif ya. Di sini ada 7 poin utama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama tentang pembelajaran paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang di sekolah kan sedang digembor-gemborkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, ada yang tahu mungkin Bapak Ibu, apa saja sih isi dari profil pelajar Pancasila ini? Beriman, gotong royong, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, adil, ya, iya betul. kreasi, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, itu betul sekali. Terima kasih Bu Evi yang memaparkan ada 6 ya dalam profil pelajar Pancasila ini. Di sini ada 6 poin penting, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Mungkin ada sebagian guru yang baru tahu, oh ini ya profil pelajar Pancasila itu. Padahal dari dulu kita selama mengajar sudah menjalankan ini. Tapi baru tahu kalau itu termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Ya, banyak guru yang seperti itu. Oh, ini yang namanya itu kan masuk ke dalam profil Pancasila teh. Oh, dari dulu kita udah menjalankan ya. Seperti mandiri, kita pasti ke siswa itu dilatih siswa untuk mandiri. Kemudian kalau dari bergotong royong, kita juga setiap hari kepada siswa itu selalu ini untuk bergotong royong seperti itu ya. Ya, jadi perlu dipahamkan ini profil pelajar Pancasila ini ada 6 poin penting. Oke. Yang selanjutnya disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah motivasi yang merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang ya. Nah, dalam budaya kita makna disiplin ini dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Nah, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan dari ekstrinsik saja gitu ya. Jadi disiplin itu sangat penting. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Jadi betul-betul murni dari hati. Kemudian tanpa ancaman dan juga tanpa hukuman. Jadi bersifat ikhlas gitu ya, tidak ada unsur-unsur yang lain ya, tanpa adanya sogokan tadi, ancaman dan hukuman, tapi dari diri gitu
ya, itu dimulai dari diri. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang dimiliki manusia dan juga pasti dimiliki oleh peserta didik kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan juga kebutuhan kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang ada di setiap individu manusia, gitu ya. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, kalau tadi disiplin, ini adalah motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, ya. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan hukuman disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini adalah merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Nah, kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri, melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan dirinya, ini merupakan motivasi intrinsik. Gitu. Jadi yang motivasi yang berasal dari diri sendiri ya, itu adalah motivasi intrinsik. Gitu. Nah, kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini kita bedakan ada yang namanya hukuman, ada yang namanya penghargaan. Nah, kalau hukuman ini biasanya menyakitkan, kemudian membuat tidak nyaman, kemudian membuat murid takut, kemudian ini memaksa murid menyembunyikan kesalahan, tidak terbuka, ya. Kemudian membuat diri murid itu menjadi rendah diri. Itu adalah hukuman. Nah, berbeda dengan penghargaan. Kalau penghargaan ini cirinya tidak efektif, kemudian merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ini ada beda hukuman dan penghargaan. Yang selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau kayak konsekuensi ini adalah penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan antara stimulus dan respon, kemudian murid mengikuti peraturan, kemudian kehilangan waktu. Ya. Sedangkan untuk konsep restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu adalah restitusi. Nah, yang selanjutnya konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Di sini ada sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Nih. Nah, sebelumnya kita ini dulu pengertian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Ini menurut Gosen di tahun 2004. Kemudian ciri-ciri dari restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, diberikan tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, di sini kita lihat ada contoh kasus murid yang sering tidak mengerjakan PR nih. Kita lihat perbedaannya, bagaimana dari hukuman, kemudian konsekuensi, dan juga dari restitusi. Contoh hukuman yang pertama, guru menghukum siswa
dengan hormat selama 10 menit. Nah, ini adalah contoh dari hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Ya, sesuai dari ciri-ciri tadi hukuman yang tadi dijelaskan. Nah, kemudian untuk konsekuensi, contohnya misalnya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Nah, kemudian guru tegas dan siswa mematuhi peraturan. Nah, ini contoh dari konsekuensi. Kemudian yang ketiga, contoh dari restitusi, misalnya guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, nah ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Gitu. Oke, yang selanjutnya mengenai posisi kontrol. Posisi kontrol. Nah, menurut Diana Gosen dalam bukunya tahun 98 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah guru tersebut telah efektif? Kemudian apakah berpusat? Apakah merdeka dan memendirikan muridnya apa tidak? Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, bukan hanya guru tapi guru di rumah juga, yaitu orang tua ataupun atasan ya dalam melakukan kontrol. Apa saja posisi kontrol guru? Nah, yang pertama posisinya adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Oke ya, ada 5 posisi kontrol. Nah, untuk lebih memahami posisi kontrol tersebut, kita lihat video berikut dulu ya. Oh ya, narendei. Ya, berapa kali? Oke, ini untuk contoh posisi guru sebagai penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, ini contoh dari apa barusan penghukum. Jadi menekan sekali ke siswa itu ya. Nah, ini yang kedua, posisi kontrol sebagai membuat rasa bersalah kepada siswa. Ya. Naren. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas.
Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, ini jadi membuat siswa tuh seolah-olah jadi apa ya? Posisi pembuat rasa bikin down bersalah gitu ya. berbicara dengan nada tenang. Nah, yang ketiga adalah memposisikan diri guru adalah sebagai teman dengan siswanya. Dan Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yaitu memposisikan sebagai teman. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau atau monitor. Nah, Rene. Dan Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke. Posisi yang terakhir, posisi sebagai manajer. Dan Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, nah ini adalah contoh dari 5 posisi kontrol yang tadi. Coba Bapak Ibu sekalian di sini kira-kira dari 5 posisi kontrol ini kira-kira berada di posisi mana? Yang terakhir aku Yang terakhir sebagai manajer. manajer. Mungkin bisa diutarakan seperti apa manajer yang telah dilakukan di kegiatan. Ini Bu Wina, silakan. Ada 2. Yang
sebagai manajer ya. Ya kalau di kelas misalkan biasanya anak-anak suka apa ya, yang paling lumrah lah itu masalah PR misalkan. Tidak mengerjakan PR lah, lupa lah, itu seperti apa, biasanya ada 1, 2, 3 seperti itu. Yang biasanya saya lakukan tidak, nah sih betul ngerjakan, tidak seperti itu, tapi tanya dulu misalkan, emang kenapa tidak mengerjakan, dengan nada yang lembut, dengan mengapa penuh kasih sayang tentunya, karena secara emosional kita harus lebih bisa mengendalikan emosional ya, soalnya kita kan mengajar dengan anak dewasa. Kalau SMK itu sebenarnya anak dewasa. Nah, jadi pas ditanya itu tidak bisa anak langsung nah sih ngerjakeun. Nah, betul nurut Kak Ibu, tidak bisa seperti itu. Jadi harus ditanya dengan baik-baik. Mengapa? Apakah lupa? Apakah tidak kemarin tidak sekolah sebelumnya, karena banyak bisa jadi tidak sekolah, atau bisa jadi juga misalkan ada 1, 2, 3 hal yang emang tidak bisa kerjakan. Nah, kalau misalkan bisa diterima alasannya, mungkin saya bisa nanti istirahat ya, mengerjakan lagi. Nah, seperti itu. Nanti istirahat harus sudah ada ya. Nanti Ibu kasih nilai gitu. Tidak selalu menghukum. Udah tidak ada nilai, tidak seperti itu. Ya, terima kasih. Iya, alhamdulillah. Wah, hebat ya, Bu Wina memposisikan diri sebagai posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Ya, jadi menjadikan siswa itu bijaksana gitu ya, bijaksana dalam menghadapi siswa, karena memang di sini kita adalah siswa yang objek kita adalah SMK ya, usia SMK itu ya dari peralihan remaja ke dewasa, dan itu memang usia-usia yang memerlukan penanganan khusus. Seperti itu ya. Terima kasih Ibu Wina. Iya, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang memiliki posisi kontrol yang lain selain manajer, atau mungkin saya juga manajer tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Ya, Pak Caca, silahkan. Enggak. Oke, Pak Sony, posisi apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk saya bocah pada posisi kontrol ini memang mungkin kalau kebanyakannya saya di pemantau ya, masih berada di tahap pemantau, tetapi untuk pelaksanaannya dari tahap pemarah sampai ke manajer, penghukum sampai manajer itu saya laksanakan karena sebab itu karena kita mengajar anak yang dewasa, terkadang komitmen dia di dalam hidup itu sudah terbentuk. Mungkinkah terbentuk di sekolah atau mungkinkah terbentuk di luar? Nah, yang terbentuknya itu lebih mungkin buruk ya, lebih ke kata tidak kurang baik gitu ya. Jadi bengal, ketika diomongan teh bengal, diajak jadi teman, menihara rese anggar gitu. Makanya ketika proses itu dilaksanakan, masuklah ke tahap penghukum. Ya, jadi masuk ke ranah penghukum, nyambung sakedar di polototan atau ngegebrak meja gitu kan. Cuma nyampe situ, enggak tidak nyampe ke adu fisik. Itu untuk menyadarkan dia kalau itu bengal dirinya itu jangan eureum gitu maksudnya. Karena saya juga pengalaman di SMK 14 pernah saya membentak meja ini karena ku bengalna. Jadi asa tuh salah we gitu. Asa bener we, karena yang sudah terbentuk di luar seperti itu susah kita. Nah, makanya dengan posisi penghukum untuk menyadarkan bahwa dia itu benar salah gitu. Nah, nanti masuk ke tahap sebagai teman atau sebagai pemantau. Nah, kalau dia sudah merasa dirinya bersalah, baru kita masuk ke posisi
yang lainnya gitu. Jadi untuk menyadarkannya terlebih dahulu, anu bengal lah, anu bengal mah yang datang-datang, maaf Bapak saya terlambat, datang-datang gitu mah ya. Kita bisa langsung ke posisi yang pemantau ataupun manajer ataupun sebagai teman gitu. Jadi karena menurut saya mengajar itu seni, maka tidak dipatok satu, meskipun yang istimewa itu di manajer, tetapi kan untuk saya mengajar itu seni, karena dan seni itu tidak ada patokannya gitu. Maka kita bisa mengcombine dari posisi 5 ke 5 itu gitu. Tergantung situasi dan objek yang kita hadapi. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih Pak Sony, tepuk tangan dulu untuk Pak Sony atas masukannya ya. Ya, menurut Pak Sony memang combine ya, mix antara kelima posisi ini. Kita lihat dulu posisinya, kita lihat dulu situasinya, baru kita terapkan posisi mana yang pas untuk situasi dan karakter seperti itu. Mungkin gitu ya Pak Sony ya. Ya, terima kasih Pak Sony. Mungkin Bapak Ibu juga di sini semuanya menyadari lah ya diri sendiri. Oh, saya masuknya ke posisi kontrol yang ini. Saya masuknya ke posisi kontrol yang ini. Setiap guru pasti punya posisi kontrolnya masing-masing. Berbeda cara penanganan guru A dan guru B kepada siswa ya. Mereka punya, karena unik, guru itu, setiap individu guru itu unik, mereka punya cara masing-masing untuk menerapkan posisi kontrol ini. Seperti itu. Apalagi terhadap siswa yang kemarin kan itu kan, yang mengambil itu kan, saya atasi di jurusan kan, yang mengambil itu yang 1 tahun kemarin, masa mau masuk ke posisi kontrol, sedangkan dianya itu gitu. Udah sekarang udah keluar, sudah menikah, sudah. Nah itu kan yang apa ada lah. Nah saya mengcombine ke 5 posisi kontrol. Iya betul, karena kita tidak bisa satu saja ya, dilihat dulu. Karena kesalahan itu kan lebih fatal maksudnya. Jadi jangan sampai terulang kepada yang lainnya gitu. Terulang. Makanya saya diperingatkan supaya adik-adik kita jangan sampai seperti itu. Itu penting karena negatifnya sangat pengakuan kesalahannya itu negatifnya terlalu besar lah gitu. Bukan sekedar taburangan. Betul itu sekali. Maksud saya. Iya, terima kasih Pak Sony atas masukannya yang luar biasa. Ini juga ilmu baru buat saya. Oh ya, memang harus seperti itu ya untuk menghadapi siswa-siswa yang peralihan seperti siswa kita ini di sini gitu ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu guru yang mau menyampaikan posisi dirinya dari 5 posisi ini. Oke, kalau sudah cukup kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Ya. Nah, ini menurut dosen tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi keyakinan ya daripada peraturan yang dibuat dari atas, kalau keyakinan ini adalah yang dibuat secara bersama-sama. Kemudian tujuan dilaksanakan keyakinan kelas ini. Yang pertama untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kemudian yang kedua memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Yang selanjutnya menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Nah, ini adalah tujuan dari dibuatnya keyakinan kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas?
Oke, kita di sini akan mencoba membuat keyakinan kelas di sini ya, di ruangan ini. Nah, tadi adalah keyakinan kelas ini kan bersifat abstrak. Kemudian pertanyaan yang universal. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, positif ini jadi tidak menggunakan kata jangan atau tidak atau apa dilarang. Nah, kita ubah kata-kata yang negatif tadi menjadi kata positif. Contohnya, jangan membuang sampah. Nah, kita ubah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu kan lebih, ya, ini enak gitu ya. Kemudian, jangan berisik. Kita ubah, buatlah suasana yang tenang gitu ya, yang nyaman. Nah, itu adalah kalimat positif. Bapak Ibu di sini saya akan mengajak untuk kita membuat bersama-sama keyakinan kelas di sini ya. Di sini ada kertas. Silakan Bapak Ibu di sini tulis satu saja apa impian kelas yang diharapkan Bapak Ibu seperti apa? Satu saja ya. Saya punya 5, enggak, satu aja. Impian kelas, saya ingin mempunyai kelas yang seperti ini. Nah, kalau ini adalah keyakinan kelasnya. Misalkan yang tadi di kelas itu saya ingin tidak terlambat, berarti menginginkan tepat waktu. Nah, ini ya. Kalau tadi mimpi. Ya, Mimpi di kelas. Menginginkan kelas itu seperti apa. Kalau yang pink, keyakinan kelasnya. Apa? Jangan-jangan. Yang ini. Yang pink, yang keyakinan kelas. Yang tadi misalkan, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu contoh yang pink. Kalau yang kuning, contohnya saya mendambakan kelas dengan anak-anak yang aktif. Nah, itu contoh yang kertas kuning. Ya, kita akan tadi sesuai dengan ice breaking awal. We are the dreamers. Kita semua di sini adalah pemimpi. Mimpi kita banyak. Ya, silakan curahkan satu mimpi Bapak Ibu di sini. Oke, saya lagi, yang pink itu adalah mimpi kondisi kelas kita, siswa-siswa kita mau seperti apa siswa-siswa kita. Yang kuning adalah keyakinan kelas yang akan kita buat. Ya. Silahkan Pak Son dari bupen. Oh iya. Yang pink, no? Yang pink adalah keyakinan. Oh. Yang kuning adalah mimpi. Ada yang sudah? Ya, Bu Evi sudah, Bu Ev? Oke, ini mimpi, ini adalah keyakinannya. Kita tempel di mana ya? Sini.
Mungkin sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, langsung. Oke, ini Bapak Ibu di sini sudah menuliskan mimpinya, kemudian dan juga apa tadi keyakinan kelas, ya. Nih, saya bacakan untuk mimpi Bapak Ibu di sini. Yang pertama, saya mengharapkan kelas yang siswanya saling menghargai sesama teman. Wah, ya, itu harapan kita semua. Kemudian, yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan. Nah, yang ketiga, siswa yang selalu antusias belajar bahasa Inggris. Oke, ini sudah langsung ketebak ini. Kemudian, saya bermimpi mempunyai siswa-siswa yang kompeten. Kemudian, ingin di kelas nyaman dan selalu mengikuti pembelajaran. Kemudian, menginginkan siswa-siswi di kelas dapat saling menghargai, tidak saling ejek. Oke, ini adalah mimpi semua guru ya. Nah, di sini keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya yang pertama, toleransi terhadap perbedaan. Nah, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mana? Yang pertama. Yang ini impak ya. Kemudian yang kedua, dilarang membuat geng di kelas. Oke, nah ini dilarang membuat geng di kelas. Kalau kita ubah menjadi kalimat positif, kira-kira apa ya? Komunitas. Berteman dengan siapapun. Oke, nah seperti itu ya. Katanya ibu-ibu suka bergeng. Nah ini jadi apa gimana tadi? Bertemanlah dengan siapapun. Tidak. Bedakan teman ya, berteman dengan. Oke, kalau ada kata tidak lagi gimana? Bertemanlah mungkin ya. Bertemanlah dengan siapa saja. Iya, berteman Oke. dengan siapa saja. Oke, nah ini untuk mengganti kalimat yang dilarang membuat geng di kelas ya. Kita ubah dengan kalimat positif. Dilarang. Kemudian keyakinan yang selanjutnya, saya mendambakan kelas yang kondusif dan menyenangkan. Setuju semua? Setuju. Kemudian kelasku rumahku. Oke, setuju? Setuju. Kemudian selalu disiplin di kelas. Setuju untuk disiplin? Setuju. Kemudian belajarlah sesuai SOP katanya. Bekerjalah sesuai dengan SOP. Setuju semuanya? Setuju. Nah, keyakinan kelas ini kita kan secara demokrasi ya. Semua warga di kelas boleh memberikan masukannya, boleh memberikan keinginannya. Nah, kita setujui semua sekelas. Nah, dari kesepakatan ini setelah disepakati oleh semua warga kelas, nah baru nanti kita akan buat sebuah keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini dibuat dari kita, oleh kita, dan juga dilaksanakan oleh seluruh warga di kelas tersebut. Seperti itu ya. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Berarti Bu, kalau begitu mah memang itu dibuatnya sama-sama ya. Iya. Kalau seperti itu. misalkan yang gurunya ambisius ini mah, jadi Ya. bikin keinginan dia sendiri, berarti itu bukan keyakinan. Kalau itu peraturan namanya. Ambisius. Ya. juga. Ya, kalau itu peraturan kan yang tadi. Nah, kalau namanya keyakinan itu terbuka. Dibuatnya bersama-sama. Nah, dibuat Ya. secara bersama-sama. Nah, itu adalah keyakinan gitu. Secara demokrasi gitu. Ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas yang diterapkan di kelas.
Nah, sama seperti tadi, siswa-siswi di kelas diberikan kesempatan untuk mencurahkan ya apa yang diinginkan, kemudian keyakinan apa yang mereka mau. Nah, mereka tulis semua. Setiap siswa mempunyai keinginannya masing-masing. Jadi ada 40 siswa, berarti ada 40 pemikiran. Nah, kita lihat ada beberapa siswa yang memiliki pemikiran yang sama. Nah, kita jadikan itu satu keyakinan. Berapa siswa itu memiliki keyakinan yang sama lagi? Nah, itu jadi satu lagi. Nah, setelah semuanya menuliskan keyakinan kelas, kemudian disepakati bersama oleh warga. Nah, kemudian jadilah, ya ini adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Nah, ini adalah hasil dari demokrasi tadi, hasil dari kesepakatan bersama antar warga di warga kelas tadi. Bu, Ya, tanya Bu. ya gimana Pak? Ini Bu, ini hal yang menarik ya keyakinan kelas ini. Tapi saya mau bertanya atau ini patut didiskusikan oleh kita guru-guru di SMK 14. Ya, Dimana keyakinan kelas ini kalau satu guru satu kelas itu akan ada 16 keyakinan. Tuh, kan? ya. Kalau satu guru bikin satu keyakinan. Di kelas. Satu kelas itu yang mengajar di kelas itu 16 guru atau Ya. 16 mapel. Oke. Betul kan? Iya, ya, betul. Betul kan? Betul. Ketika satu guru membuat satu keyakinan kelas, berarti ada 16 keyakinan kelas. Iya. Betul. Betul. Nah, betul kan? Nah, yang patut didiskusikan adalah bagaimana sih realisasi untuk bisa keyakinan kelas itu, mungkinkah satu kelas itu dapat satu keyakinan kelas? Seperti apa sih caranya gitu. Terus sebelum keyakinan kelas harus ada keyakinan sekolah yang mungkin dikepalai oleh ibu atau bapak kepala sekolah. Mungkin itu saran dari saya, mungkin dari TGP Angkatan Iya, 10 betul. bisa menyampaikan lagi ke ibu kepala untuk membuat Keyakinan sekolah. Gitu. Oh, iya. Karena Kita yang buatnya. Ya, Ya. nah, itu akan Ya, betul. Gitu. Nah, Itu itu. nanti sampai kemarin angkatan 7 saya sudah menyampaikan kepada beliau tapi belum terlaksana. Mungkin Oke. takutnya beliau lupa. Sama CGP angkatan 10 mohon diingatkan kembali kepada beliau supaya membuat keyakinan sekolah, mungkin seperti itu. Sebenarnya sudah ada ya, sekolah jangan terlambat datang. Itu udah. Jangan, ya kan? Peraturan mungkin ya. Peraturan ini. Ya, betul ya, betul. Ya, jadi mohon diingatkan oleh Ya. CGP 10 gitu. Terus yang di kelas mungkin bagaimana sih caranya untuk menjadikan satu keyakinan kelas itu bisa dirangkul oleh semua guru mapel yang mengajar di kelas tersebut. Iya. Itu mungkin bahan diskusi untuk teman-teman. Oke, siap. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau menanggapi? Sepakat, saya sangat bagus. Jadi itu memang keyakinan itu kan kalau memang semuanya diikut sertakan sehingga semuanya akan ikut melaksanakan. Iya. Iya. Karena malu ketika melanggar itu perasaan dari diri kita. Itu masuk lagi ke motivasi diri ya kan, ada motivasi dari luar dari dalam. Ketika keyakinan sekolah dibuat maka akan ada motivasi dari dalam untuk melakukannya. Iya, betul. Terima kasih Pak Sony atas masukannya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa memberikan masukan dan kita juga bisa melaksanakan. Kita di kelas melakukan keyakinan kelas, untuk diri kita sendiri di lingkungan yang lebih besar belum melaksanakan itu, begitu ya. Mohon disampaikan kepada beliau. Saya ada di angkatan 7 tapi mungkin lupa. Ya, insya Allah nanti disampaikan dan mudah-mudahan ya itu bisa terlaksana ya, sebuah keyakinan yang berasal dari kita, oleh kita dan untuk kita. Karena kalau kita yang membuatnya, insya Allah kita juga bertanggung jawab apa yang sudah kita buat. Beda lagi kalau ditunjuk dan dibuat peraturan yang kaku gitu ya. Selanjutnya Seperti ingatkan lagi itu. mengenai visi dan misi. Kalau ada sih sebenarnya saya ingin bahas kalau Ibu
kepala sekolah ada, tadi saya ingin bahas visi misi. Visi misi itu dibuat oleh warga, bukan oleh satu individu atau satu kelompok yang kelompoknya kelompok kecil di satu instansi. Gitu. Betul. Dan kalau terkait visi misi itu kemarin udah ada saya dapat amati dulu lagi bahwa yang namanya visi dan misi itu harus membumi. Artinya visi misi tersebut itu dibuat berdasarkan latar belakang yang jelas. Tidak mungkin kan misalkan kita di sekolah dengan kultur agama yang sangat kuat, dengan kultur pertanian dan perdesaan yang sangat kuat disamakan dengan kultur di perkotaan, itu nggak bisa. Terus tujuannya juga kan nggak bisa ngambil dari misalkan kota A dan kota B dimasukkan ke sini, nggak bisa. Nah, pernah saya baca bahwa visi misi sekolah kita itu yang pertama keterserapan peserta didik dan berimtak dengan waktu 2027. Maka untuk menyelaraskan visi misi tersebut harus ada indikator. Apakah benar penyerapannya itu ada peningkatan atau bahkan ada penurunan, itu harus ada indikator. Makanya memang diusahakan jangan dibawa tahunnya lah kalau menuju, karena sekarang Indonesia menuju Indonesia Emas 2024, apa indikatornya kan? Ya harus jelas kan gitu. Seperti itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Diki. Ada lagi? Ya, terima kasih Bapak Sony, Pak Diki yang telah memberikan masukan mengenai keyakinan kelas ini. Memang betul ya, sebelum kita melaksanakan keyakinan kelas di kelas, terlebih dahulu kita juga buat dulu keyakinan di luar kelas, yaitu adalah keyakinan sekolah. Ya, mudah-mudahan di sekolah kita juga nanti terrealisasi untuk mimpi ya, itu adalah mimpi kita. Salah satu mimpi kita di sini adalah membuat keyakinan sekolah. Ya, mudah-mudahan ke depannya. Terima kasih. Yang selanjutnya, satu materi lagi tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ya, terdapat 3 bagian, 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Saya langsung ke contoh konkret saja ya. Nah, di sini saya ada kasus nih. Kasus dengan salah satu siswa, di sini ada siswa DKV, dia kasusnya adalah bolos dalam PKL. Ya, namanya PKL kita kontrol jarak jauh. Kalau di sekolah mungkin terlihat, oh ini siswa ini bolos. Nah, ini kasusnya adalah siswa yang jarang bolos dalam PKL, mendapat laporan dari pembimbing PKL di sana. Nah, bagaimana penerapan segitiga restitusi terhadap siswa ini? Kita lihat video singkat berikut. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Nah, tahap pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ya. Karena saya tidak masuk saya. Ya, betul. Baik. Semua orang memang melakukan kesalahan. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan. Apakah dengan tidak masuk PKL itu dalam solusinya? Jadi saya menyatakan mengenai sehingga tidak memasukkan. Baik. Sekarang kita cari penyelesaiannya bersama-sama. Kita sama-sama berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu masih ingat dengan keyakinan kita? Masih. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas biologi. Keyakinan kelas yang mana? Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Saya akan minta maaf karena sudah mengucapkan tes bunga. Kedua, saya akan lebih rajin untuk masuk pegawai. Baik, Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu sekarang boleh kembali besok lebih rajin lagi ya untuk PKL. Nah, ini pelaksanaan 3 tahap ya, 3 tahap dalam segitiga restitusi. Perkenalkan saya Kilman dari kelas 2 PKP 1. Saya sangat senang setelah diskusi dengan Ibu Rosa.
dari permasalahan yang saya hadapi. Kami mencari solusinya bersama-sama. Ya, terima kasih. Oke, ya ini adalah masalah bolos PKL. Ya tadi kita tidak bisa menjudge nih kamu kenapa bolos PKL langsung dijudge kamu salah, kamu ini tidak seperti itu. Tapi kita cari dulu kita sumbernya kenapa dia bolos PKL. Oh dia tadi bikin kesalahan katanya di tempat PKL-nya. Kesalahannya apa? Kita gali dulu identitasnya. Kita gali dulu sumbernya. Kesalahannya sebenarnya enggak ini ya tadi kesalahannya itu tidak terlalu fatal, dia tidak sengaja memecahkan barang di tempat PKL. Gara-gara itu dia jadi nggak mau masuk PKL. Nah itu kan sih diamekan. Kita nggak tahu. Oh bukan ternyata alasannya bukan yang lain-lain. Ternyata gara-gara memecahkan barang di sana dia jadi nggak masuk PKL berapa hari. Oh ternyata itu kan sumber masalahnya. Setelah kita dapat sumber masalahnya, nah kita cari solusinya bersama-sama. Seperti apa? Apakah kita ke sana minta maaf ke tempat PKL, kemudian berjanji untuk kedepannya tidak lebih berhati-hati lagi, kemudian lebih rajin lagi dan lain-lain. Nah itu adalah penerapan segitiga restitusi yang saya telah terapkan untuk siswa PKL saya seperti itu. Ya, alhamdulillah ke-7 materi telah tersampaikan. Oke ya. Dari 7 materi ini ada kesimpulan yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesional dan sosial yang baik di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, di sini ada sedikit refleksi ya. Ada refleksi nggak banyak lah, 2 mungkin ya sampel dari 2 guru, Bapak Ibu guru di sini bisa menceritakan kira-kira apa yang dipelajari untuk hari ini. Oke, saya mau mendengar suaranya Pak Caca, kira-kira bisa menyampaikan pengalamannya hari ini. Ya, jangan sampai saya dari tadi panjang lebar, aduh. Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rosa yang telah memberi kesempatan saya untuk refleksi hari ini. Jadi, alhamdulillah pada hari ini saya jadi ada pengalaman gitu ya buat nanti cara memberi disiplinan kepada anak, terus cara mendekati anak itu ya hari ini alhamdulillah nambah ilmu buat saya gitu ya, nambah pengalaman aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Caca. Oke, ada satu lagi mungkin. Bu Cica mungkin ada sepatah 2 patah kata. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini menarik sekali yang tadi diungkapkan oleh Bu Rosa bahwa kita kalau untuk menerapkan peraturan itu tidak dari satu sumber saja, tapi harus dari semua warga yang ada di kelas ataupun di sekolah tersebut. Supaya apa? Semua itu kan sadar bahwa oh iya nih, ini adalah apa yang mau kita tuju gitu ya, jelas. Jadi kita merasa tidak terbebani dan tidak merasa oh, itu mah peraturan ke dapat hukuman segala macam, enggak. Tapi kita sudah dengan sadar karena kita semua yang membuatnya dan meyakininya bersama-sama, disepakati juga bersama-sama. Mungkin itu Bu Rosa. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Bu Cica. Oke ya, alhamdulillah terima kasih Pak Caca, Bu Cica yang sudah menyampaikan refleksinya dari pemaparan materi tadi. Ini ada sedikit quotes nih ya. Kita sebagai guru, apa sih tugas kita? Nah, tugas kita ini bukan memberi contoh, tapi kita yang menjadi contoh. Percuma kita cuma ngomong harus ini, tapi itu tidak dilaksanakan oleh diri kita sendiri. Nah, jadi buatlah diri kita ini sebagai contoh, panutan, teladan untuk siswa-siswa kita. Seperti itu ya.
Ya, terima kasih. Sampai di sini materi yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan mimpi-mimpi kita tadi semua dapat terwujud. Mudah-mudahan materi yang tadi saya sampaikan dapat menjadi sebuah motivasi, ilmu baru, dan juga apalagi sampai diterapkan itu alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa. Oke, terima kasih. Sebelumnya tahu Pak, ini untuk slogan guru penggerak? Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Oke, sekali lagi ya. Oh, sekali lagi. Ajan. Oke. Ki atuh. Oke, slogan guru penggerak ya. Oke, guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf karena banyak kesalahan dan ilmu-ilmu yang materi yang belum tersampaikan seluruhnya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silahkan. Terima kasih. Kepada Oke.